warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran kedua. Kita mulai. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 3. Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 4. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. 5. Dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari dengan menggunakan properti. 6. Dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Ini adalah perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Saya bacakan. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Selanjutnya, ayo menulis. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian diskusikan dengan teman kalian. Pertanyaannya antara lain, 1. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. 2. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Pada organ pernapasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernapasan. 3. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma adalah batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napas, rasa berat di dada,
dan dahak sulit keluar. 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan? Pasien asma mengalami gejala berat harus mendapat perawatan karena bisa mengancam jiwa penderita. 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Tidak ada. Ayo mengamati. Kakak Husein mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husein dahulu seorang penari. Ya, ini ada gambar berupa topeng-topeng. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari kelono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Ya, ini gambar tari piring. Ini tari ranggu ayak. Ayo mengamati. Amatilah gambar dua tarian tadi. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti yang digunakan pada tari piring, ya, yaitu berupa piring. Nama properti yang digunakan pada tari ranggu ayak, propertinya berupa rebana. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Ini kalian dapat berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada beberapa pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud properti tari? Ya, yang dimaksud dengan properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. 2. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari adalah selendang, boneka, keris, payung, topeng, piring, kipas, dan sebagainya. Misalnya tari piring menggunakan properti tari dengan piring. Nomor 3, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Properti dalam tari menggunakan alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna gerakan tari yang disampaikan. Beberapa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari antara lain. 1. Suatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari yang akan disampaikan. 2. Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. 3. Properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari.
4. Properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. 5. Properti yang digunakan harus menyatu dengan gerakan pakaian, tema, dan makna. Pertanyaan yang keempat, apa fungsi properti tari? Fungsi properti tari ini adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika tari yang ditampilkan. Fungsi lainnya adalah sebagai media penyampai pesan atau makna dari tari yang dipertunjukkan. Selanjutnya, ayo mengamati. Lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman VCD. Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama tari yang kamu tonton? Ya, misalnya tari piring. Dari manakah tarian tersebut? Dari daerah Sumatera Barat. Benda apa yang digunakan dalam properti? Properti berupa piring. Menurutmu, sesuaikah properti yang digunakan? Ya, properti yang digunakan sesuai dengan tarian. Selanjutnya, ayo berkreasi. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. Ya, 1. Carilah berbagai gambar tari dengan menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. Yang kedua, fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS, karton yang kamu jilid menjadi satu. Yang ketiga, berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Presentasikan clipping kelompokmu pada pembelajaran kelima. Ya, ini misalnya gambar tari Ranggu Ayak. Nama tari Ranggu Ayak. Daerah asal tari Ranggu Ayak adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Properti tari Ranggu Ayak adalah rebana. Selanjutnya, gambar tari kuda lumping berasal dari Jawa Tengah. Properti jaran kepang, pecut, atau cambuk. Selanjutnya, tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Propertinya sinjang, merupakan kain panjang yang digunakan sebagai celana panjang. Apok merupakan kostum yang dikenakan penari. Ciri dari apok ini adalah ornamen yang ada pada baju tersebut. Sampur atau selendang adalah kain panjang yang dikenakan penari di lehernya. Selanjutnya, ayo renungkan. Apakah akibat jika kamu menderita penyakit pada pernapasan? Ya, mungkin terasa sesak di nafas yang penyakitnya dikenal sebagai asma. Selanjutnya, kegiatan kerjasama dengan orang tua. Apakah di lingkungan sekitarmu ada yang menderita penyakit pernapasan sejak lahir? Jika ada, apa nama penyakit yang diderita? Bagaimana cara mengobatinya? Ya, misalnya ada nama penyakitnya asma. Pengobatan asma secara alami. Berbagai jenis obat asma biasa diberikan oleh dokter dalam jangka waktu yang agak lama. Pengobatan secara alami misalnya ramuan bawang putih. Bawang putih adalah obat asma yang sangat manjur terutama untuk asma tahap awal. Yang selanjutnya adalah jahe. Jahe adalah sejenis tanaman rimpang dengan aroma khusus. Yang ketiga adalah kopi. Meskipun sebagian besar bahaya kopi tidak baik untuk kesehatan, namun kopi bisa menjadi minuman yang sangat membantu perawatan asma. Yang keempat yaitu ramuan bawang bombay. Bawang bombay adalah bumbu yang sangat ampuh untuk mengatasi serangan asma.
Selanjutnya adalah madu. Madu mengandung zat alami yang bisa membantu melegakan saluran pernapasan bagi orang yang terkena asma. Yang keenam adalah senam pernapasan. Salah satu metode lain yang dikenal untuk mengurangi gejala dan serangan asma adalah senam pernapasan. Yang ketujuh adalah akupunktur. Adalah salah satu jenis metode perawatan asma yang dikenal oleh Cina. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.